Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak dosen izin perkenalkan, saya Muhammad Zulha Latif, mahasiswa semester 5E, ingin mempresentasikan tugas penelitian dari Bapak dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Latar belakang penelitian saya, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sudah menjadi bagian penting dalam perkembangan dalam diri siswa. Selain belajar di kelas, siswa juga butuh ruang untuk mengekspresikan diri mereka, mengasah bakat, serta berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dari berbagai latar belakang. Ekstrakurikuler ini jadi wadah yang pas buat itu semua, mulai dari olahraga, seni, musik, hingga organisasi. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua siswa tertarik untuk ikut ekstrakurikuler. Ada beberapa sekolah contohnya yang menghadapi masalah kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan ini. Padahal, kegiatan ekstrakurikuler ini bisa membantu mereka, para siswa, dalam mengembangkan keterampilan non-akademis mereka, yang tentunya hal ini tidak mereka dapatkan di dalam ruang kelas. Identifikasi masalah. Nah, di sini identifikasi masalah yang pertama ada minimnya minat siswa yang menunjukkan rendahnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua ada faktor internal seperti kurangnya percaya diri dan motivasi dalam diri siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian ada faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dari orang tua, minimnya kualitas guru, serta kurangnya fasilitas yang tersedia di sekolah. Kemudian yang keempat ada interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sosial di sekitar sekolah dapat sangat mempengaruhi minat siswa. Kemudian yang kelima ada kemungkinan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler. Batasan masalah. Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah faktor internal seperti minat dan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, serta faktor eksternal seperti dukungan orang tua, peran guru, fasilitas yang tersedia, dan lingkungan sekolah itu sendiri. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada siswa sekolah tertentu dan hanya akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi langsung terhadap minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler tanpa membahas dampak jangka panjang dari partisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian tujuan penelitian. Di sini yang pertama, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian konsep teori. Di sini menurut Muhib bin Syah di dalam bukunya Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru tahun 2006 halaman 151. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat sebagai salah satu syarat utama dalam mempelajari suatu hal atau objek, karena setiap individu mempunyai kecenderungan yang tinggi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginannya. Keterampilan yang tinggi tersebut membuat seseorang bersungguh-sungguh dalam mengenal dan mempelajari suatu hal atau objek. Semakin tinggi minat yang ada pada diri siswa tersebut dan dapat tersalurkan serta mendapat bimbingan yang baik, maka minat tersebut dimungkinkan akan menjadikan siswa belajar dengan antusias yang tinggi dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan baik. Menurut
Jamarah di dalam bukunya Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru tahun 1994 halaman 26, minat siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdapat beberapa bagian. Faktor internal meliputi yang pertama, motivasi. Minat seseorang akan semakin tinggi bila disertai dengan motivasi yang baik, yang bersifat internal maupun eksternal, agar proses pembelajaran yang dilakukan guru menarik minat siswa dan memberikan tantangan pada siswa. Prasetyo di dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar tahun 1997 halaman 87 menyusun prinsip-prinsip motivasi, yaitu yang pertama attention atau perhatian, yang kedua relevance atau relevan, yang ketiga confidence atau kepercayaan diri, yang keempat satisfaction atau kepuasan. Kemudian yang kedua ada cita-cita. Setiap manusia memiliki cita-cita dalam hidupnya, termasuk prospek kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada bakat. Di samping inteligensi, bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Hampir tidak ada yang membantah bahwa belajar pada bidang yang sesuai dengan bakat memperbesar kemungkinan berhasilnya utuh, menurut Jamarah tahun 1994. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi menurut Winkel di dalam bukunya Psikologi Pengajaran tahun 1997, faktor eksternal meliputi yang pertama ada guru. Jamarah di dalam bukunya Prestasi Belajar dan Kompetisi Guru tahun 1994 halaman 85 merumuskan peranan guru dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru bertindak sebagai korektor. Yang kedua, sebagai inspirator. Yang ketiga, sebagai informator. Yang keempat, sebagai organisator. Yang kelima, sebagai motivator. Yang keenam, sebagai inisiator. Yang ketujuh, fasilitator. Yang kedelapan, pembimbing. Yang kesembilan, demonstrator. Yang kesepuluh, pengelolaan kelas. Yang ke-11 mediator. Yang ke-12 supervisor. Dan yang terakhir adalah evaluator. Kemudian ada keluarga. Menurut Singer dalam bukunya Membina Hasrat Belajar di Sekolah tahun 1987 halaman 96, orang tua adalah yang terdekat dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat seseorang siswa terhadap pelajaran. Apa yang diberikan keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak. Kemudian ada teman pergaulan. Melalui pergaulan, siswa dapat terpengaruh arah minatnya oleh teman-temannya, khususnya teman akrab. Khusus bagi remaja, pengaruh teman ini sangat besar karena dalam pergaulan itulah mereka memupuk pribadi dan melakukan aktivitas bersama-sama untuk mengurangi ketegangan dan kegoncangan yang mereka alami. Kemudian ada faktor lingkungan. Menurut Crow di dalam bukunya Psikologi Pendidikan tahun 1988 halaman 307, lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak. Sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat bergaul, juga tempat bermain sehari-hari dengan keadaan alam dan iklimnya. Kemudian ada fasilitas. Alat atau fasilitas merupakan alat bantu untuk memperlancar berlangsungnya suatu kegiatan atau pembelajaran. Fasilitas menurut Sugiono di dalam bukunya Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D tahun 2008 halaman 289 merupakan sarana untuk memperlancar fungsi. Fasilitas yang mendukung seseorang berkeinginan untuk lebih memanfaatkan keadaan tersebut sebagai sarana untuk mendukung minatnya. Kemudian di sini saya melampirkan ada penelitian yang relevan, ada beberapa yang saya lampirkan. Perintah dari Bapak 5, tapi di sini saya lampirkan 2. Di tugas saya sebenarnya sudah ada, cuman di sini saya masukkan 2. Pertama ada nama pengarangnya ya, nama pengarang Sestika Susanti. Dari judul analisis faktor yang mempengaruhi minat siswa memilih
kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan tahfiz di SMPN 4 Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten 50 Kota tahun 2023. Perbedaan, pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada penelitian yang kedua atas nama Siti Aisyah dengan judul penelitian analisis pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 5 Bandung tahun 2019. Perbedaan, skripsi ini menitik beratkan pada pengaruh dukungan keluarga, terutama orang tua, dalam meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang mendapat dukungan penuh dari keluarga lebih cenderung terlibat aktif dalam ekstrakurikuler. Perbedaan inti penelitian saya dibandingkan dengan penelitian yang relevan di atas, bahwa penelitian saya akan menganalisis faktor-faktor secara lebih umum dan komprehensif yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Sementara itu, penelitian di atas cenderung berfokus pada satu jenis kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti pramuka, tari, sepak bola, atau pencak silat. Penelitian saya akan mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara keseluruhan tanpa membatasi pada satu jenis kegiatan saja. Pendekatan yang lebih luas ini memungkinkan penelitian saya untuk memberikan wawasan yang lebih holistik tentang minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian kerangka berpikir. Minat merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk mengetahui sesuatu lebih mendalam. Apabila seseorang menaruh minat pada sesuatu, maka minatnya berfungsi sebagai pendorong yang kuat dari dalam dirinya untuk terlibat secara aktif pada objek yang menarik baginya. Minat merupakan salah satu faktor utama dalam mempelajari suatu hal atau objek. Setiap individu memiliki kecenderungan yang besar terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginannya. Keterkaitan yang tinggi akan mendorong individu untuk bersungguh-sungguh dalam mengenal dan mempelajari sesuatu. Adapun indikator yang menjadi faktor adanya minat terhadap sesuatu objek dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu adanya kesadaran, perhatian, dorongan, dan perasaan senang. Kemudian di sini ada hipotesis. Hipotesis saya terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor internal atau kemampuan, motivasi, dan minat pribadi dan faktor eksternal atau dukungan orang tua, guru, dan teman sebaya terhadap minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan metode deskriptif kuantitatif. Metode survei memungkinkan pengumpulan data melalui angket untuk mengetahui pandangan siswa. Sedangkan metode deskriptif kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis data dengan statistik deskriptif dan presentase. Penggunaan wawancara dan dokumentasi juga dapat melengkapi data yang diperoleh. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk menangkap fenomena yang terjadi, sehingga data yang diperoleh akurat. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan teori, kondisi lapangan, dan keterbatasan praktis seperti waktu dan biaya. Tempat penelitiannya insya Allah di SMP Bina Insan Cendekia Depok. Waktu penelitian merujuk pada periode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Durasi ini bervariasi, biasanya berkisar antara 1 hingga beberapa bulan, tergantung pada kebutuhan penelitian. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian adalah konsep penting dalam metodologi penelitian yang merujuk kepada atribut, sifat, atau nilai dari objek yang diteliti yang memiliki variasi tertentu. Variabel ini menjadi fokus utama dalam penelitian karena peneliti mengamati dan mengukur variasi tersebut dan menarik kesimpulan atau menguji hipotesis. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Pengertian populasi adalah keseluruhan elemen atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Ini mencakup semua objek atau subjek yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian pengertian sampel adalah
bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Sampel digunakan ketika tidak praktis atau tidak mungkin untuk mengamati keseluruhan populasi. Kemudian ada validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas adalah dua konsep utama dalam penelitian yang berkaitan dengan kualitas dan keandalan data yang diperoleh. Keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan mencerminkan realitas yang ingin diukur. Pengertian validitas merujuk pada sejauh mana instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keakuratan data dan hasil penelitian dalam mencerminkan fenomena yang diteliti. Pengertian reliabilitas adalah ukuran konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran dari suatu instrumen ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Ini menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat memperoleh hasil yang sama pada kesempatan berbeda. Kemudian ada analisis data. Analisis data adalah suatu proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan. Analisis data dapat didefinisikan sebagai langkah sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami. Dengan memahami pengertian dan proses analisis data, peneliti dapat lebih efektif dalam mengolah informasi dan menarik kesimpulan yang bermakna dari penelitian mereka. Cukup sekian penjelasan singkat tentang presentasi penelitian dari judul penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.